Hasil laga Arsenal vs Real Madrid. Arsenal vs Madrid sama kuat di babak pertama. Arsenal menjamu Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Kedua tim masih bermain imbang 0-0 pada babak pertama. Arsenal vs Real Madrid berlangsung di Emirates Stadium, Rabu tanggal 9 April tahun 2025 dini hari WIB. Tuan rumah mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama. Di menit ke-6, Arsenal punya dua peluang dari situasi sepak pojok. Hal itu mampu diatasi dengan baik oleh pasukan Carlo Ancelotti. Dari segi penguasaan bola Arsenal lebih dominan dengan 55%, sementara Real Madrid 45%. Dari segi akurasi operan Arsenal 93%, Real Madrid 87%. Arsenal mampu melesakkan 5 tembakan dan Madrid 6 tembakan. Namun tidak ada yang berbuah gol. Namun tak ada gol sepanjang babak pertama. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua Arsenal mampu unggul di menit ke-58, melalui sepakan bola mati Declan Rice mampu membuat melengkung ke pojok gawang para pemain Arsenal. Di menit ke-70, lagi-lagi Declan Rice mampu menambah golnya membuat Arsenal unggul menjadi 2-0. Di menit ke-75 gantian Merino yang menjebol gawang Real Madrid skor pun berubah menjadi 3-0. Di menit akhir Camavinga dihadiahi kartu merah. Hingga peluit akhir babak kedua berbunyi skor 3. Kata-kata pedas Ancelotti buat pertahanan Real Madrid. Real Madrid sudah menelan 10 kekalahan di musim 2024-2025 ini. Pelatih Carlo Ancelotti tampak geram, sembur timnya sendiri yang keropos. Pelatih Carlo Ancelotti geram. Ancelotti memberikan kata-kata pedas untuk timnya, yakni lawan tidak perlu bekerja keras jebolin gawangnya Real Madrid. Sejauh ini saat lawan mencetak gol, mereka tidak perlu bekerja keras, cetusnya. Real Madrid sudah kebobolan 11 kali dalam 7 laga terakhirnya. Carlo Ancelotti turut meminta pasukannya untuk lebih efektif dan galak saat merebut bola. Mungkin, kami juga kurang efektif dalam merebut bola, jelasnya. Di Liga Spanyol, Real Madrid sudah kebobolan total 31 laga. Jumlahnya lebih banyak dari Barcelona, 29 kali, dan Atletico Madrid di tempat ketiga, 24 kali. Dicap pemain egois, Kylian Mbappé rela tak menang Ballon d'Or asalkan Real Madrid juara Liga Champions. Bintang Real Madrid, Kylian Mbappé, mengaku lebih memilih menjuarai Liga Champions bersama El Real ketimbang menyabet trofi Ballon d'Or. Kylian Mbappé dikenal sebagai pesepak bola yang sangat ambisius. Hal itu membuat dia rela melakukan apapun demi memenuhi ambisi pribadinya. Meski menyebabkan dirinya dicap sebagai pemain egois, sifat tersebut di sisi lain membuat Mbappé berhasil memenangkan sejumlah gelar prestisius dalam kariernya. Yang paling membanggakan tentu saja adalah trofi Piala Dunia yang dimenangkan Mbappé bersama timnas Prancis pada edisi 2018. Namun, pencapaian tersebut dirasa masih kurang karena sang bomber belum memiliki gelar Liga Champions dan penghargaan Ballon d'Or. Dua gelar tersebut juga disebut-sebut sebagai alasan penyerang berusia 26 tahun itu pindah ke Real Madrid pada awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan pindah ke Real Madrid, peluang Mbappé untuk memenangkan Liga Champions dan Ballon d'Or akan semakin besar. Namun, dalam wawancara bersama La Sexta, Mbappé membuat jawaban menarik ketika diminta memilih salah satu di antara dua gelar tersebut. Dengan mantap, ex-pemain AS Monaco itu lebih memilih menjuarai Liga Champions. Menurutnya, gelar kolektif bersama Real Madrid lebih penting daripada penghargaan individu. Ballon d'Or atau Liga Champions? Saya akan memilih Liga Champions, kata Mbappé kepada La Sexta, dikutip dari ex-jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Misi saya adalah memenangkan gelar dan mengukir sejarah di Real Madrid, imbuhnya. Sepanjang musim ini Mbappé mampu tampil tajam bersama Los Blancos. Dia tercatat telah membukukan 32 gol dari 46 penampilan di lintas kompetisi. Ketajaman Mbappé akan diuji pada pertengahan pekan ini karena Real Madrid akan menghadapi laga berat. Vinicius Junior kini menjadi incaran Manchester United. Musim Vinicius Junior menjadi buruk setelah kegagalan Ballon d'Or dan meskipun insiden itu mungkin tidak secara langsung menjadi penyebabnya, dapat dikatakan bahwa pada periode itulah pemain Brasil itu kehilangan pijakannya.
Sejak saat itu, pemain berusia 24 tahun itu menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu dan berjuang untuk keluar dari bayang-bayang Kylian Mbappe di lini serang Real Madrid. Skorsing, kelelahan, dan cedera, tentu saja, tidak membantu. Terlepas dari penurunan performanya, jelas bahwa Real Madrid sangat mengandalkan pemain Brasil itu setiap kali ia turun ke lapangan. Namun, pentingnya dan masa depannya di klub tidak pernah lebih tidak pasti, terutama dengan Mbappe yang menggantikannya dalam sorotan. Tidak ada kekurangan minat untuk merekrut pemain muda itu dalam beberapa minggu terakhir dengan Arab Saudi khususnya tertarik untuk mengeluarkan uang dan memaksimalkan peluang saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Vicha Jazz, tim lain kini tengah memasuki persaingan untuk merekrut Vinicius dan melihatnya sebagai pemimpin yang sangat mereka butuhkan untuk membangun proyek tersebut, Manchester United. Setan Merah saat ini tengah mengalami krisis olahraga yang parah dan berharap dapat menggunakan Vinicius sebagai dewan direksi untuk bangkit kembali ke kasta tertinggi. Namun, satu kendala adalah mereka tidak dapat lolos ke Liga Champions UEFA dari jalur domestik dan hanya dapat memastikan tempat di kompetisi tersebut jika mereka memenangkan Liga Eropa UEFA musim ini. Jika United memenangkan Liga Eropa dan lolos ke ajang elit tersebut, mereka akan mengajukan tawaran sebesar 200 juta euro untuk sang bintang. Tawaran dari klub Inggris tersebut saat ini masih berupa teori, tetapi jika United berhasil lolos ke Liga Champions UEFA musim depan, tawaran tersebut dapat menjadi kenyataan. Real Madrid, di sisi lain, belum bersedia mempertimbangkan tawaran apapun untuk Vinicius Junior, yang dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro dalam kontraknya. Namun, laporan terkini menunjukkan bahwa klub tersebut tidak lagi menganggapnya sebagai tak tersentuh, yang mungkin membuka peluang untuk kemungkinan hengkang jika tawaran senilai 200 juta euro muncul. Penjaga gawang Thibaut Courtois berambisi bawa Real Madrid raih treble. Penjaga gawang Thibaut Courtois berambisi membawa Real Madrid meraih treble yakni juara Liga Spanyol, Liga Champions dan Piala Raja Spanyol. Kami masih dalam persaingan di 3 kompetisi, Liga Spanyol, Liga Champions dan Piala Raja Spanyol dan kami ingin memenangi itu semua, kata Courtois dikutip dari laman resmi klub, Selasa. Saya baik. Saya sebelumnya mengalami ketidaknyamanan, tapi itu sebuah hal yang wajar. Saya telah berlatih dalam beberapa sesi dan saya sekarang baik-baik saja, ujar mantan kiper Chelsea itu.